أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua, dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzab bila syadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, maka Allah tambahkan rahmat nikmat kepadanya. Tapi siapa yang kufur, ingkar kepada Allah, maka azabku sangat pedih. Maka tidak ada suatu nikmat sekecil apapun, dan itu harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua masjid beserta jajaran, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah muliakan, semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini menyambung kajian yang pernah kita lalui. Di antara kajian lalu pernah kita bahas, yaitu berkaitan dengan di dalam kitab Khuluqul Muslim karangan Imam Al-Ghazali, yaitu ada 10 akhlak buruk. Saya ulangi, yang pertama serakah dalam makan, yang kedua serakah dalam berbicara, yang ketiga sifat pemarah, yang keempat sifat pendengki, yang kelima sifat bakhil dan gila harta, yang keenam gila pangkat, kehormatan atau ambisi, cinta keduniaan, yang ketujuh cinta keduniaan, yang kedelapan sikap takabur atau sombong, yang kesembilan suka membanggakan diri, ujub, yang kesepuluh riya atau suka pamer. Itu diantaranya akhlak buruk, ya. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan 10 akhlak baik. 10 ini adalah merupakan di dalam karakter akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara akhlak buruk itu tidak ada pada Rasulullah. 10 akhlak buruk yang tadi kita jelaskan itu tidak ada sedikit pun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara 10 induk akhlak baik ini
itu ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, kata Allah. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Yang pertama, akhlak yang baik itu, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini tokoh sufi. Tokoh sufi, kemudian dia senantiasa membuat sejenis sistematika keilmuan, yaitu Thariqat Al-Ghazaliyah. Karena dia berkecimpung di dunia pemerintahan, kemudian dia masuk ke dunia sufi. Itu Imam Al-Ghazali. Sehingga ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah mesti dia memegang thariqat ataupun dia mengikuti thariqat, yaitu berkaitan dengan mensucikan atau tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, mensucikan hati. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu dia mengambil thariqatnya Al-Ghazali. Dari thariqat Al-Ghazali itu lahir thariqat Saziliyah, Sattariyah, Qadariyah dan seterusnya. Dan banyak thariqat, ada sekitar 40 thariqat. Thariqat itu jalan, ya. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara-caranya dari awal bagaimana ingin kita mensucikan hati, mensucikan jiwa raga ini. Kita ingin betul-betul dekat hati kita dengan Allah. Nah, ini langkah-langkah demi langkah itu dilalui. Namanya thariqat dari Imam Al-Ghazali. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil thariqatnya Al-Ghazali, ataupun ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu dari segi akidahnya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, itu disebut dengan Asy'ariyah. Akidah, ya, ada sifat 20. Wujud kidam baqa mukhallafatul hawadis qiyamu bi nafsi wa dahniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Ini diantaranya ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti dia berakidah, akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian segi sufinya Al-Ghazali ataupun Qadariyah, Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Dari segi syariat fikih itu mesti kita pegang. Di antaranya salah satu mazhab sekurang-kurangnya adalah mazhab Syafi'i. Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Ya, ada 5 mazhab atau 4 mazhab. Ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini yang saya bahas berkaitan dengan Imam Al-Ghazali. Dia menyimpulkan dari induk akhlak baik itu ada 10. Yang pertama kata beliau, yaitu taubat, suka mengakui dosa atau kesalahan. Taubat, nah ini kan langkah-langkah ingin menuju kepada kesucian. Maka ciri-ciri Imam Al-Ghazali ini sufi. Yang pertama, langkah akhlak baik itu adalah taubat dan mengakui kesalahan atau dosa. Jadi Bapak Ibu, taubat ini sangat penting. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja kita harus bertaubat. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyatu akhilad dahika tumitul qulub. Ya Aisyah, wahai Aisyah, jauhilah dari prasangka yang tak baik. Karena prasangka tak baik itu adalah dosa dalam hati. Dosa, coba prasangka saja kita sudah dosa, maka kita harus banyak istighfar. Bukan berbuat dosa nih, prasangka, belum apa-apa lagi. Kita harus bertaubat, astagfirullah. Maka tak boleh kita berprasangka buruk. Karena itu adalah merupakan tumitul qulub, dosa dalam hati. Maka kita harus banyak bertaubat. Rasulullah bertaubat
Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 100 kali, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 70 kali. Sehari semalam. Sehari bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, kita harus bertaubat meskipun kita mungkin tak berdosa. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya dosa. Ya Pak? Pasti punya dosa. Berjalan ke pasar, memang zikir terus kita, tasbih tiap hari kita, astagfirullah, zikir subhanallah, subhanallah. Sangat lewat, padusi pakai celana pendek, buat tasbih gitu, nampak, hilang tasbihnya, nah tuh, meleset tasbih itu. Gara-gara apa tuh? Mancalek yang belinyang-linyang tuh, maka dosa Pak, dosa mata. Astagfirullah, perbanyak ucapan taubat. Akui kesalahan. Jadi akhlak baik itu kita bertaubat, kemudian kita mengakui kesalahan. Dalam artian mengakui kesalahan itu bukan ataupun kita ngomong sama orang yang kita zalimi, aku pernah menciluk piti waang, bukan begitu. Bukan mengakui dosa langsung, saya pernah begini loh, saya begini. Enggak. Kalau itu aib yang seperti itu harus ditutup. Jangan mentang-mentang kita pernah dosa, kata Ustadz kan harus mengakui kesalahan. Lalu kita ngaku jujur. Kita pernah menzolimi, kita pernah melakukan perbuatan tak baik kepada orang lain, lalu kita jujur. Ambo pernah menciluk piti waang. Bukan begitu. Ambo pernah melakukan perbuatan ini, apalagi perbuatan itu dosa yang sangat memalukan, bukan harus dibuka dia begitu maksudnya. Malu kita kalau seperti itu, aib namanya, aib itu harus ditutup rapat-rapat. Tak boleh aib itu dibuka. Aib diri kita, aib orang lain tutup rapat-rapat. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan, arti hadisnya begini, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka kelak pada hari kiamat aibnya akan Allah tutup. Jadi kalau ada aib Pak, jangan kita akui langsung, aku pernah berbuat ini loh, kita cerita di depan orang. Aku dulu mantan preman, diceritakan kejahatan kezolimannya itu, tidak perlu. Kenapa? Itu aib. Mengakui bukan begitu maksudnya, tapi akui dengan istighfar, mengakui kepada Allah, kemudian memperbanyak taubat, diganti dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa. Jadi yang pertama, taubat, mengakui kesalahan, tapi aib kita tutup. Lagi dengan orang lain bercerita, pula dengan istri, dengan suami. Ambo, abang pernah selingkuh. Belum cerita dong. Ya Pak, langsung minta cerai istri nanti. Ceraikan aku bang. Aib seperti itu tak perlu dibuka. Ambo bukan mengajar, tapi ini yang dimaksud dengan bertaubat itu, kita bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan kepada Allah, tapi jangan dibuka aib kita kepada orang lain. Tak boleh. Tutup aib kita rapat-rapat. Apalagi aib orang lain. Nampak aib orang tua, kita tutup juga aib orang tua. Jangan kita buka bibir-bibirkan aib orang lain. Tutup. Kalau mau nanti aib kita ditutup oleh Allah pada hari akhirat. Itu yang pertama. Barangkali satu pembahasan, kalau ada yang mau bertanya saya perbolehkan. Andai kata ada. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan yang kedua. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Ini akhlak baik nih Pak. Jadi takut kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Ini ayat Allah. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beriman. Takut kepada Allah Pak, bukan takut kepada istri.
bukan takut sama tetangga, bukan takut sama harimau, bukan takut sama corona, bukan takut sama korono. Takut sama corona, takut kepada Allah. Takut sama varian baru, Omicron ke, mikrofon ke, mixon ke, kelepon ke, lantaklah situ. Tidak ada takut sama yang lain. Takut kepada Allah. Maknanya bagaimana? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada yang ditakuti. Takut ular, takut harimau, bukan takut namanya. Kita harus mesti tanamkan keyakinan iman yang kuat bahwa tidak boleh kita takuti melainkan Allah. Kalau ada binatang yang berbahaya, bukan takut sama binatang, tapi khawatir binatang itu melukai kita. Bukan takut sama binatang, bukan takut sama ular sama yang lain, tapi tanamkan keyakinan takut hanya kepada Allah. Ini gara-gara takut sama istri kan, suami piti banyak, foto banyak, duit rumah banyak, apa boleh, segala mampu. Tapi kemampuannya ini seharusnya dia bisa membagi, menolong para wanita-wanita lain untuk dia tanggung jawabi sehingga dia bisa kawin lagi. Tapi karena takut sama istri sehingga istri cuma satu, tak dibenarkan takut sama istri. Hati-hati Bapak. Kata Ustadz Das'ab Latif, ada suatu cerita ketika nanti mau masuk surga. Masuk surga nih, datang nyelonong. Kata malaikat, mau ke mana Pak? Mau ke surga. Oh, mau ke surga ya? Iya. Tunggu dulu sebentar. Bapak dulu di dunia kaya. Iya, duit banyak, rumah banyak, segala macam ada. Tapi Bapak takut sama istri, mau nikah lagi. Iya. Oh, nggak boleh takut sama selain Allah. Tak bisa masuk surga, balik lagi ke surga, balik lagi ke neraka. Kenapa? Takut sama yang lain. Yang pantas ditakuti hanya Allah, balik lagi ke neraka. Kata Ustaz Latif. Jadi tidak ada yang ditakuti melainkan hanya Allah. Paham Pak? Kok cerita itu Ustaz? Apa-apa yang senang ibu-ibu merengut. Ya Bu. Tidaklah, ibu-ibu pengertian, tahunya. Kalau ada dalilnya, Fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Nikah oleh kamu perempuan 2, 3, 4. Apabila kamu khawatir tidak sanggup, tidak berlaku adil, khawatir itu maknanya menganiaya karena kesusahan atau karena nanti takut teraniaya anak orang. Maka cukup satu, atau tak mampu kita, tak memiliki sesuatu. Kalau menambah nanti pasti sengsara anak orang. Takut cukuplah satu. Tapi kalau dia mempunyai sesuai syariat, lalu dia takut dengan istri, maka hilangkan Pak Bu rasa takut itu kepada istri, kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Sampai di sini ada yang bertanya. Mohon maaf Pak kalau ada yang tersinggung. Mohon maaf, tapi ini saya menceritakan tentang sebenarnya. Kenapa firman Allah itu tak bisa diganggu gugat? Ittaqillaha haitsu ma kunta, dalam hadis. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukan takut sama yang lain, apalagi sama virus. Virus corona takut. Selama ini saya tak pakai masker. Kalau saya takut dari dulu saya tutup rapat-rapat. Betul Pak? Tutup masjid tutup. Kenapa? Saya takut dengan corona. Tapi selama ini malah saya buka masker Pak. Berjalan kemana-mana saya tempat ramai itu tak pakai masker. Pak Haji. Pak Haji ini juga alhamdulillah banyak kawan saya di sini. Itu bukti kita tidak takut sama corona. Oh, Ustaz tak yakin corona? Bukan tak yakin, bukan tak percaya. Corona itu ada. Tapi corona itu bukan menyebabkan dia kematian, bukan menyebabkan dia menjadi sakit parah lalu mati. Nah. Mati itu urusan Allah. Kalau masalah corona sebenarnya masih bisa diikhtiar. Apa itu? Pakai masker. Pakai masker pun tidak juga menyamin dong. 1000 lembar masker namanya virus. Virus itu kayak gas.
Jangankan setebal 5 lembar masker, 1000 masker aja kalau udah virus tuh masuk Pak, nggak ada cerita. Terbuka di sini tertutup, di sini terbuka, masuk di sini Pak, melalui pori-pori virus. 1000 masker pun kalau namanya virus tuh masuk juga, kane juga Pak. Maka kita ini menjadi alumni corona saudara. Kenapa? Dari mulai kota sampai pelosok penyakitnya sama, indikasi penyakitnya sama, proses penyakitnya sama, model bentuk penyakitnya sama. Kenapa? Saya tanya Pak ke pelosok-pelosok itu ternyata sama. Memang ada, tapi itu bukan harus ditakuti. Itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diuji kita dengan rasa ketakutan. Islam punya cara, masih banyak ikhtiar yang kita lakukan, tapi jangan ditinggalkan ibadah kepada Allah sehingga kita tak takut sama Allah, sehingga kita tinggalkan perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, tak takut sama Allah tapi takut sama makhluk Allah, sama coronavirus. Ini mau ada lagi varian baru nih. Ini wallahu alam nih, besok nih hari raya Idul Fitri kita nih catat Bapak Ibu sampai sekarang. Karena dulu sudah terjadi pas giliran raya tahun baru, ya kan, Natalan, nggak ada satu PPKM pun. Ini mohon maaf nih, ini fakta dan realita, bukan saya mengada-ngada. Pas giliran mau masuk bulan Ramadan, sibuk PPKM. Betul Pak? Karena saya teliti terus. Ini sekali lagi nih tahun depan nih kita wanti-wanti lagi nih. Ini kan sekarang kan malam apa nih? Malam Natalan nih. Tak lama lagi tahun baru nih. Ya kan? Sekarang nggak ada PPKM. Virus berhenti. Virus tak berhenti doh Pak, Bu doh. Terus apalagi virus ini sistemnya sistem penyebaran melalui udara. Kalau udaranya tak baik ya terhirup kita, bawa masker apapun ya kena juga kita. Demam, panas, sakit badan, ditambah lagi flu, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada. Itu sudah saya alami berkali-kali ya. Itu bukti saya tak takut sama yang lain kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kita tandai besok pas hari raya masuk bulan puasa, mudah-mudahan tidak terjadi PPKM lagi. Tapi kalau timbul varian baru yang disebut dengan mikrofon, apa namanya varian baru Pak? Omikron, saya tak paham tak Omikron, tak mikrofon, Mikson, Omikron rupanya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ini menjadi catatan bagi kita. Jangan mau dibodoh-bodohi kita nih. Ajak kita dibodoh-bodohi. Ekonomi anjlok, semuanya susah. Apalagi PHK banyak, angka kemiskinan makin banyak. Kenapa? Karena takut sama makhluk. Seharusnya kita nggak takut sama makhluk nih. Takut sama Allah. Itu yang perlu kita ingat. Tidak ada yang perlu ditakuti yang lain. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada rasa takut dengan yang lain, hati itu tak akan pernah bersih. Ini Imam Al-Ghazali ini kan larinya ke sufi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu zuhud, menerima apa adanya, tidak mengharapkan apa yang tidak ada. Zuhud ini menerima apa adanya, anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan tidak memaksakan diri untuk mencari yang lebih dengan cara yang tidak baik. Zuhud menerima apa adanya, tidak memaksakan diri untuk mencari lebih sehingga dengan cara-cara yang tak baik. Ini zuhud ini kan ciri-ciri orang yang mau betul-betul menjauhi dunia, tetapi bukan meninggalkan dunia. Zuhud ini dia mencari dunia, tapi bukan dunia tujuan akhirnya. Islam sudah mengajarkan i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita semua diatur dalam Islam. Bekerjalah kamu di dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan
esok engkau akan mati. Esok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dibungkus, dikafani, dikubur. Itu maknanya. Jadi kerja di dunia kerja, tetapi ibadah tidak ditinggalkan. Itu yang disebut zuhud, menerima, mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak memaksakan diri untuk mencari yang lain dengan cara-cara yang tak baik. Mencari yang lain boleh dalam Islam, tapi dengan cara yang baik, cara yang halal. Islam itu mengajar sangat luar biasa. Ya, zuhud. Jadi ini akhlak baik nih, zuhud. Jangan sehingga kita timbul iri dengki kepada tetangga, kepada siapapun. Kenapa? Kita selama ini susah aja hidupnya. Kendaraan pun Honda pun udah butut. Apalagi yang kendaraan sepeda. Selalu dia mengeluh, selalu dia berkeluh kesah, kemudian tak bersyukur. Kalau tak bersyukur, kufur namanya. Sehingga dia putus asa, sehingga cari hal-hal yang berkaitan dengan duit, fulus, tapi dengan cara korupsi lah, mencilok, memaling, merampok. Kenapa? Tak bersyukur, tak zuhud, tak menerima apa adanya. Sehingga dengan cara-cara yang haram itu dikejar. Ini zuhud adalah merupakan menerima apa adanya, tidak mengharapkan apa yang tidak ada. Yang tidak ada boleh kita bercita-cita, boleh. Pengen ini, pengen punya ini, boleh. Enggak masalah itu. Tetapi kalau angan-angan itu melambung sehingga tak masuk akal, kemudian itu berlebihan, ini yang dilarang dalam Islam. Itu namanya tinggi angan-angan, tapi cuman angan-angan doang. Di dalam Islam itu berkeinginan boleh, cita-cita boleh, tidak masalah, bagus. Tetapi kalau sudah hilang rasa syukurnya, kemudian dia mencari hal-hal yang haram, maka situlah yang diharamkan di dalam Islam. Tapi zuhud kita tanamkan dalam diri kita. Zuhud, terima apa adanya, syukuri apa yang ada, sehingga kita tidak keluh kesah. Bekerja tetap kerja, cari rezeki yang lain, cari karena perintah Allah mencari rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantarisul fil ardh. Apabila kamu selesai sholat, bertebaran di muka bumi, cari rahmat Allah, cari karunia Allah. Diperintahkan oleh Allah. Berarti kita bukan zuhud lalu diam saja, tak mau bekerja, tak mau berusaha, tak mau berikhtiar. Itu salah. Jadi zuhud itu menerima apa adanya, tapi berupaya, berikhtiar, berusaha tetap. Kalau dapat segitu, syukuri. Bukan mengutuk, tak bersyukur, berkeluh kesah. Itu namanya tak bersyukur dan tidak zuhud namanya. Tidak zuhud, tidak menerima, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah sabar. Sabar Bapak Ibu. Sabar adalah merupakan sifat Nabi. Sehingga Nabi yang paling berat ujiannya disebut dengan ulul azmi, itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Terkenal kesabarannya. Ya Pak, dimarah istri, sabar. Dimarah tetangga, sabar. Dimarah orang lain, sabar. Direpetin sama orang lain, sabar. Sabar ada batasnya? Tidak ada batasnya sabar itu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu lis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Datang corona, sabar Pak, sabar. Datang penyakit wabah, sabar, tapi ada ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Bagaimana safety? Ya pakai masker tak apa-apa. Ustaz kenapa nggak pakai masker? Kalau saya memang dari dulu memang kepingin saya kena itu karena jadi uji coba. Tapi yang lain tidak saya contohkan. Saya ingin merasakan corona itu. Nanti kena anak istri kena juga kok. Kok nggak apa-apa? Diobati. Kalau kena sakit minum obat. Kalau kena cepat minum obat. Obat di mana? Cari di apotik.
Oh, nggak bisa ke klinik, payah-payah. Berarti apa? Berarti jangan gara-gara itu terus kita meninggalkan keyakinan, jangan gara-gara itu terus kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, jangan gara-gara itu sehingga kita tak takut sama Allah. Tinggalkan perintah Allah. Sholat tak boleh lagi, Jumatan tak boleh lagi, tutup masjid. Ajak nih Pak. Rasulullah, para sahabat kalau pas timbul ketakutannya bukan ditinggalkan masjid, datang ke masjid. Datang ke masjid. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, datang ke masjid. Kenapa? Ketakutan. Kalau sekarang takut, tutup masjid. Terbalik enggak kira-kira Pak? Terbalik. Buka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, buka. Di dalam ayatnya tadi, ayat yang berkaitan dengan sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan kelaparan, kemiskinan. Di dalam ayat itu tafsirnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tentang sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, sandang pangan, buah-buahan, makanan dan lain sebagainya. Allah uji. Buka tafsirnya. Ternyata ketika di masa sahabat, ketika terjadinya ketakutan, entah terjadi apa, entah gempa, entah bagaimana, entah adanya wabah, itu datang ke masjid, bermunajat kepada Allah, berlindung. Ternyata dipraktekkan di Aceh. Aceh dulu waktu tsunami, ternyata yang di masjid selamat, yang di luar masjid habis semuanya, kena tsunami. Betul Pak? Real, kenyataan. Bahkan ada yang cerita pemuda waktu dia azan, tak azan subuh tak apa itu, dia cerita waktu tsunami Aceh itu, ternyata dia yang selamat di masjid. Orang-orang pada datang ke masjid selamat. Yang di lain di luar masjid ribuan orang mati Pak. Ini dipraktekkan di Aceh ini. Ini sebagai contoh benar atau tidak sikap para sahabat dulu ketika datang ketakutan. Para sahabat datang ke masjid ramai-ramai, berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ternyata sekarang tahun berapa kemarin waktu di Aceh itu terbukti, datang ke masjid selamat. Alhamdulillah kita datang ke masjid selamat. Kalaupun kena corona jangan takut ya Pak. Ini sikap akhlak baik itu sabar. Kalau ada ujian-ujian kita tetap sabar. Sampai di sini ada yang bertanya Pak? Ya. Kurang jelas Pak, coba diulangi lagi Pak. Ya, itu dalam Al-Quran, dalam tafsirnya juga diceritakan berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ketika Rasulullah sedang berdiskusi dengan orang kaya, ada orang buta yang sehingga mengganggu pendiskusiannya. Kemudian Rasulullah berbuka masam. Terjadilah wahyu turun agar menghormati siapapun, baik orang buta, orang miskin. Maknanya apa? Di sini adalah sikap Rasulullah muka masam saja, bukan memarahi. Kalau awak wang mengganggu ya, pai, usir. Rasulullah muka masam aja Pak Bu. Istilahnya dia tidak marah, dia tidak mengusir, dia tidak membilangkan woi mengganggu orang buta. Enggak. Cuman mukanya aja sedikit saja merasa berubah kurut wajah, kayak mukanya masam gitu, karena terganggu pembicaraannya dengan orang kaya tersebut, sehingga ditegur oleh Allah. Dan itu memang Rasulullah itu setiap ada kekeliruan, maksudnya bukan keliru fatal, setiap akan melakukan kesalahan itu sudah ada bimbingan dari Allah.
Setiap akan melakukan kesalahan itu sudah ditegur oleh Allah, sehingga dia terjaga akhlaknya, terlindungi, dan dia terbimbing. Itu bedanya, Pak. Kalau awak kan tidak, siapa membimbing awak? Tidak ada yang menegur kita, kecuali kita dengar pengajian, oh ada yang menyampaikan begini, ingat kita, oh enggak jadi kita lakukan, itu aja. Kalau Rasul langsung ada wahyu. Jadi sikap-sikap yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidaklah terjadi hal-hal yang merupakan seperti yang lain-lain, seperti kita. Kalau kita melakukan kesalahan itu memang jelas, tapi kalau Rasulullah itu terbimbing sehingga diarahkan. Ada satu lagi ayat berkaitan dengan Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami tentang cerita Ashabul Kahfi. Kata Rasulullah, ya besok saya ceritakan. Maka turun ayat, dibimbing lagi Rasulullah, dibimbing oleh Allah, turun wahyu. Wahyunya apa? Setiap sesuatu perkara ataupun perjanjian ataupun ingin melakukan sesuatu pada besok hari terkait dengan perjanjian ataupun berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuat, kesepakatan ataupun janji, maka harus diawali dengan insya Allah. Turun wahyu itu artinya apa? Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia mau melakukan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, besok saya ceritakan, tanpa dia menyebut insya Allah besok saya ceritakan. Akhirnya ditegur oleh Allah. Kemudian wahyu pun lama tak turun sehingga ditegur oleh Allah. Yang turun hanya teguran. Yang turun teguran karena Rasulullah tidak menjawabnya dengan insya Allah. Jadi Rasulullah itu terbimbing terus, Pak. Sehingga ketika dia besok saya jawab, kalau menurut kita kan biasa aja tuh. Besok kita tolong sampaikan, ya besok, ya, tanpa menyebut insya Allah ya saya sampaikan. Minjam saya besok, kemarin saya datang, Bapak ada di rumah besok? Ya saya ada di rumah. Tanpa menyebutkan insya Allah saya di rumah. Tidak berat kesalahan, tidak fatal, tapi Allah bimbing Rasulullah SAW. Jadi itu termasuk sikap Rasulullah itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena muka masam tadi, Pak ya. Ini berkaitan juga dengan arahan Allah, bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah kira-kira Pak Haji. Ya. Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada, lanjut satu pembahasan lagi, yaitu berkaitan dengan syukur menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang kelima. Syukur menerima, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang disebut dengan syukur adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat sejarah Rasulullah, sikapnya sebagai hamba yang bersyukur itu, dia sholat tahajud sampai kakinya bengkak kakinya tegak lama. Di sampingnya istrinya terbangun tinggal Rasulullah sedang sholat setiap malam tahajud. Lalu ditegur oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau dijamin surga yang paling tinggi, engkau maksum, tapi kenapa ibadahmu seperti ini? Apa kata Rasulullah? Wa ana 'abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur dalam artian ketaatan kepada Allah, mensyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang harta sekian yang punya, mungkin kendaraan kita hanya sepeda motor atau sepeda, syukur. Duit kita tidak banyak, di bank tidak banyak, syukur. Apalagi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, syukur. Tidak boleh kufur. Ini kalau kufur ini berarti dia tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu perlu kita tanamkan. Jadi banyak kaitannya dengan syukur ini. Jadi orang bersyukur itu akan terimplementasi dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau diberikan rahmat rezeki oleh Allah banyak, diberikan rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Yang banyak bersyukur, yang sedikit bersyukur. Ini kadang kan orang kan, oh saya mah jadi orang susah, tidak bersyukur.
Padahal kita harus menjadi orang bersyukur. Terhadap dunia kita harus memandang ke bawah, terhadap akhirat kita harus memandang ke atas. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, saya masih punya kendaraan mobil walaupun mobilnya tahun lama. Alhamdulillah, saya masih punya Honda walaupun Hondanya belum bagus. Alhamdulillah, saya punya sepeda. Terus begitu. Kenapa? Kita lihat dunia itu ke bawah. Alhamdulillah, saya punya Honda. Teman saya mah punya sepeda. Alhamdulillah, saya punya sepeda. Kata orang punya sepeda. Teman saya mah nggak punya apa-apa, jalan kaki kemana-mana. Alhamdulillah yang jalan kaki. Teman saya mah lumpuh pakai kursi roda, kakinya diamputasi. Coba bayangkan, kalau tidak bersyukur kita, yang berjalan aja bersyukur. Yang katanya orang yang lumpuh, yang kakinya diamputasi, alhamdulillah saya walaupun masih pakai kursi roda, tapi saya masih bisa beribadah pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda, alhamdulillah, kawan saya kemarin mati. Jadi pandangan kita terhadap dunia itu ke bawah, kemudian terhadap akhirat itu ke atas. Si fulan mantap bacaan Qur'annya, ngajinya bagus, termotivasi, kita mau belajar. Si fulan rajin sholatnya, ibu-ibu rajin sholatnya, saya termotivasi, saya ingin sholat. Ibu-ibu rajin puasa Senin Kamisnya, saya kalau bisa puasa. Ibu-ibu luar biasa solehnya, saya kalau bisa jadi orang soleh. Jangan terhadap ibadah, si anu mah sholat rajin, saya mah nggak mau lah saya sholat. Terhadap akhirat mesti kita pandang ke atas, terhadap dunia pandang ke bawah, supaya tidak kita putus asa. Akhirat itu harus ke atas kita lihat. Orang soleh, bagaimana saya kan manusia juga, dia sama manusia, saya sama manusia, saya ingin jadi orang soleh juga. Begitu kalau akhirat, jangan dibalik. Jadi begitu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kelima adalah syukur, menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu kita sudah habis, maka dalam hal ini saya ulang kembali 10 akhlak yang baik itu yang telah disusun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Khuluqul Muslim. Yang pertama adalah taubat, suka mengakui dosa dan kesalahan. Yang kedua, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, zuhud dan menerima apa adanya, tidak mengharapkan apa yang tidak ada. Yang keempat, sabar. Kemudian yang kelima adalah syukur, menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ingin juga memperbaiki diri menjadi orang yang memperoleh akhlak-akhlak yang baik. Wallahu muwaffiq. Usikum nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.